mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini untuk kita sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu. Nah, kali ini kita masih akan belajar tentang sejarah ya. Dan ini sejarahnya bukan sejarah yang biasa ya, tapi ini adalah sejarah kekinian ya, atau istilah lainnya adalah kontemporer. Jadi kita belajar tentang sejarah kontemporer dunia. Nah, yang pertama ini ada apartheid. Pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan ya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa itu apartheid? Nggak tahu, Pak. Sistem pemisahan ras. Nah, betul ya. Sistem pemisahan ras ya. Yang ada PPT. Ya, ada warnanya bisa dibaca. Betul. Poin pentingnya adalah itu. Yang diberlakukan di Afrika Selatan. Afrika Selatan ini sebagai mana yang kita ketahui kan dulu sekitar 2010 negara ini booming karena ada gelaran Piala Dunia ya, gitu. Nah, Afrika Selatan itu ada salah satu tokoh yang terkenal yang pernah meraih Nobel Perdamaian. Ada yang tahu siapa namanya? Nelson Mandela, Pak. Nelson Mandela. Ya, betul. Nelson Mandela ya. Dulu pas 2010 pas Piala Dunia beliau masih hidup tapi sekarang udah meninggal ya. Beberapa waktu yang lalu. Nah, apa sih apartheid itu? Intinya tadi sistem pemisahan ras. Nah, ras itu apa? Kita mungkin sering dengar sama apa ya ketika ngobrol sama teman-teman, kamu mah rasis gitu kan? Apa sih ras itu gitu kan? Yang tahu ras? Kita itu sebagai bangsa Indonesia termasuk ras apa sih secara umumnya gitu? Ras Melayu. Bukan. Nah, kalau itu masuk ke subras ya. Jadi kan di dunia ini ada tiga ras itu, tiga ras utama. Yang pertama ada ras Kaukasoid. Kaukasoid itu yang secara umum ciri-ciri fisiknya berkulit putih. Kemudian ada Mongoloid. Nah, Mongoloid itu secara umum ciri-ciri fisiknya itu kulit sawo matang ya, kayak kita misalnya, termasuk juga yang kulit kuning gitu, yang mata sipit gitu. Dan yang ketiga ada ras Negroid ya, yang Negroid itu yang berkulit hitam secara umumnya gitu. Kemudian ada juga ras-ras khusus ya. Ada ras khusus, misalnya salah satunya ada ras Basmen ya di Afrika, itu yang berkulit coklat. Jadi ras itu kan intinya adalah perbedaan ciri-ciri fisik gitu. Nah, dari ras itu kemudian muncul tindakan rasis. Rasis itu kan tindakan yang istilahnya menghina, menjelek-jelekan ras yang lain, menganggap bahwa ras sendirilah yang paling unggul dibanding yang lain. Nah, ini juga yang terjadi di Afrika Selatan ya. Waktu itu, jadi Afrika Selatan itu sebenarnya sama kayak kita ya, sama kayak bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh bangsa asing gitu, oleh bangsa asing. Nah, oleh Belanda dan kemudian oleh Inggris ya. Nah, kemudian yang namanya penjajahan itu kemudian muncul diskriminasi ya, atau pembedaan perlakuan gitu. Nah, Afrika Selatan itu mengalami yang namanya apartheid ya. Jadi dipisahkan sistem kehidupannya antara yang kulit putih sama yang kulit hitam gitu. Yang kulit putih itu padahal kan mereka pendatang ya, bangsa pendatang dan kemudian menjajah, sementara yang aslinya itu kulit hitam. Tapi kemudian yang aslinya itu istilahnya menjadi tamu ya di negeri sendiri gitu. Karena apa? Karena yang berkuasa itu yang kulit putih. Nah, apa sih bentuk diskriminasi ras di Afrika Selatan dalam bingkai apartheid itu? Nah, ini ada beberapa macam gitu. Nah, salah satunya yang bisa teman-teman lihat itu salah satunya ada Undang-Undang Wilayah Orang Asli ya, yang intinya bahwa 86% daratan di Afrika Selatan itu dikuasai oleh
orang-orang kulit putih, sementara orang kulit hitam yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, mereka itu hanya tinggal di sisa 14% dari tanah mereka gitu. Jadi ini mengerikan juga ya. Udah tinggal 14% juga, selain wilayah sempit, mereka tuh tinggal di wilayah-wilayah yang gersang, sementara yang subur itu dikuasai oleh orang-orang kulit putih gitu. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pembedaan atau diskriminasi gitu kan antara kulit hitam dan kulit putih. Ada namanya undang-undang larangan nikah campur. Ini kan supaya untuk menjaga kemurnian ras kulit putih gitu kan, jangan sampai dalam tanda kutip ternoda oleh ras kulit hitam gitu. Ada juga undang-undang registrasi penduduk, setiap penduduk wajib mendaftarkan diri ya yang kulit hitam tuh. Kemudian juga ada undang-undang wilayah kelompok. Nah, dipisahkan mana yang tempat tinggal kulit putih, mana yang tempat tinggal kulit hitam. Nah, salah satu tokoh pencetus apartheid itu ada Hendrik Verwoerd ya. Ini berlangsung dari tahun 40-an ya sampai kemudian tahun 93 berakhirnya. Siapa yang memimpin perlawanan terhadap apartheid? Nah, yang memimpin gerakan perlawanan terhadap apartheid itu adalah Nelson Mandela gitu. Nelson Mandela ini kemudian yang dikenal menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Jadi kan kalau sebelum itu saat masih diberlakukan apartheid gitu, yang kulit hitam itu tidak bisa menjadi presiden gitu. Walaupun itu di tanah mereka. Nah, ini ya gambar dari Nelson Mandela. Luar biasanya Nelson Mandela tuh dia sampai di penjara 28 tahun dari 62 sampai 90. Gitu, 28 tahun menghabiskan waktu di penjara akibat dari perlawanannya gitu terhadap politik apartheid ya. Nah, mengapa terjadi apartheid? Nah, apartheid ini terjadi karena yang terjadi di Afrika Selatan waktu itu mereka kurang memahami yang namanya multikulturalisme. Apa sih multikulturalisme? Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah itu. Multikulturalisme itu berasal dari kata multi. Multi itu artinya apa? Banyak, Pak. Banyak, betul ya. Kemudian kultur. Kultur itu kan serapan dari bahasa Inggris, budaya, dari kata culture ya, yang artinya adalah budaya. Dan yang terakhir isme atau paham. Jadi apa sih multikulturalisme? Multikulturalisme itu adalah paham yang menerima, mengakui, dan menghargai adanya perbedaan. Ya salah satunya misalnya dalam hal ras gitu. Perbedaan itu kan beragam macam ya. Ada perbedaan ras atau warna kulit gitu. Kemudian ada perbedaan etnis ya atau suku bangsa, perbedaan agama dan lain-lain. Di Indonesia juga kan kita beragam etnis, ras, agama dan lain sebagainya. Nah, multikulturalisme itu sangat penting bagi kehidupan kita supaya kita bisa menghargai, bisa toleransi terhadap yang lain, bahwa sesama manusia itu kedudukannya setara gitu kan, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lain, tidak ada ras yang lebih unggul dibanding yang lain. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, maka kita tidak akan menganggap rendah orang lain gitu ya. Jadi mohon maaf nih, mungkin ya ke teman-teman jangan sampai misalnya walaupun istilahnya ini bercanda, tapi ini kan istilahnya rasis gitu. Kayak misalnya, hey kamu yang sipit gitu kan, dasar sipit misalnya, dasar hitam, ya itu kan tindakan rasis. Jadi jangan seperti itu ya, gitu. Karena tadi kembali bahwa semua manusia itu sama, dikatakan bahwa di mata Tuhan kan sebagaimana dalam ajaran Islam, yang paling mulia itu adalah bukan yang paling putih, bukan yang paling tinggi, tapi yang paling bertakwa gitu ya. Jadi itu kita harus menghargai perbedaan itu, harus menerima ya, karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan gitu kan. Allah sendiri mengatakan dalam Quran Al-Hujurat ya ayat 13 bahwa kita tuh diciptakan berbeda untuk saling mengenal ya. Kan kalau semuanya sama itu gak enak ya, tapi dengan berbeda itu menjadi sebuah keindahan gitu ya, dengan adanya warna-warni itu. Nah, itu mungkin sedikit ya materi tentang apartheid di Afrika Selatan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua?
tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti insya Allah semuanya sudah paham ya. Itu. Jadi intinya apartheid itu suatu hal yang tidak boleh kita lakukan gitu ya, diskriminasi ras itu. Nah, makanya kita perlu menanamkan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita perlu toleransi dan menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Gitu. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Disukai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Makasih Bapak.